Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, sekarang akan mulai membahas bab 7 ya, yaitu tentang intercompany inventory transaction. Ya, jadi yang Ibu bahas perwakilannya aja ya, yaitu tentang bagaimana sih transaksi biasa kita akan membuat jurnal dan bagaimana kita akan menghitung inventory, menghitung laba bersih ya, yang berupa konsolidasinya. Oke, yang pertama kita akan mencatat atau kita akan mengerjakan bagaimana sih jurnal yang dicatat atas pembelian, persediaan, dan penjualan, dan bagaimana jurnal eliminasinya ya tahun 2004 untuk PT Norma dan untuk PT Oloan. Oke, baik, sekarang kita akan mengerjakan soal 7.1. Poin dulu ya. Nah, buat ajudan yang dicatat PT Norma untuk pembelian. PT Norma membeli 90% saham selama tahun 2004. PT Norma membeli, nah berarti kita akan mencatat pembelian 40.000 Playday Doghouse dengan harga 24.000 per unit dan menjualnya 25.000 unit ya ke Oloan. Berarti di sini kita akan mencatat pembelian. Metode yang digunakan adalah persediaan perpetual. Seperti biasa, apabila pembelian itu di debitnya adalah inventory, di kreditnya di sini tidak ditekankan ya apakah pembelian yang secara tunai atau kredit. Jadi kita asumsinya secara tunai aja, berarti pada cash. Kalau kredit berarti kita memakai account payable ya. Jadi kalau kredit kita bisa pakai account payable. Berapa total yang dicatat, berapa yang kita beli, berapa unit, 40.000. Berarti sini kita hitung ya, 40.000 dikali harga per unitnya 24.000, maka totalnya apabila kita hitung 960.000. Nah, ini jurnal pencatatan untuk PT siapa? Buat lagi PT Norma ya, PT Norma. Oke. Nah, kemudian bagaimana melakukan penjualan kembali? Nah, PT Norma menjual kembali 25.000 unit ke PT Oloan dengan harga 30.000 per unit. Berarti untuk poin B, penjualan seperti biasa. Di sini tidak ditekankannya apakah penjualannya tunai atau kredit. Kalau tunai berarti cash, kalau kredit berarti AR. Pada sales sebesar, kita akan jualnya sebesar 25.000 dikali harga jualnya 30.000. Berarti kita hitung 25.000 unit dikali 30.000 rupiah. Totalnya itu adalah apabila kita hitung 750.000. Oke. Nah, kali ini metode perpetual, berarti kita sekarang akan mencatat yang poin HPP-nya ya. Berarti untuk poin HPP di debitnya adalah COGS, di kreditnya inventory, yaitu sebesar harga pokok. Maka total yang kita hitung, yang kita jualnya 25.000 unit dikali harga pokoknya dari yang paling atas ya, berarti yang 24.000 ketika adanya pembelian. Berarti totalnya adalah sebesar 600.000. Seperti ini jurnal transaksi pembelian dan penjualan untuk PT Norma. Sedangkan sekarang untuk PT Oloan ya, kita di sini aja PT Oloan. Jurnalnya berarti seperti biasa, pembelian berarti pembelian PT Oloan itu akan mencatat ketika adanya penjualan dari PT Norma. Berarti PT Norma kan cash pada sales ya, dengan HPP-nya 600.000. Di sini kita akan mencatat inventory pada cash ya sebesar harga inventory ya, harga penjualan atas PT Norma yaitu sebesar 750.000. Seperti ini, kemudian dia kembali PT Oloan itu akan menjualnya dia itu dengan harga 45.000 per unit, dia jual semua. Berarti kita jurnalnya debitnya cash, kreditnya sales yaitu sebesar 25.000 unit dikali yang dia jual sebesar 45.000 per unit, maka totalnya itu sebesar 1.125.000. Maka yang kita mencatat HPP-nya berarti COGS pada inventory atau merchandise inventory sebesar HPP-nya yang paling atas ya, karena semuanya terjual 750.000. Nah, ini poin atau transaksi penjurnalan ketika mencatat pembelian dan penjualan. Jadi pada intinya sama saja ketika menggunakan metode perpetual. Oke, yang dieliminasi adalah yang berhubungan
dengan kedua perusahaan ini, karena eliminasi ini berhubungan dengan consolidated statement atau konsolidasi atau gabungan. Nah, kebetulan yang gabungannya itu adalah penjualan ya, maka yang dieliminasi adalah sales yang tadinya dikredit akan dia debitkan ya, berarti di debitnya adalah sales, nah di kreditnya adalah berhubungan dengan COGS, jadi dia akan mengurangi terhadap COGS yaitu sebesar harga pokoknya totalnya 750.000. Seperti ini ya pembahasan untuk pembahasan 71. 72 itu hampir sama ya, nanti silahkan kalian kerjakan soal selanjutnya yang bentuk soalnya sama dengan ini. Oke, kemudian kita akan mengerjakan soal berikutnya ya, soal 2. Nah, ini soal 2 itu kita akan menghitung ya laba bersih konsolidasi tahun 2004 atas persediaan. Persediaan itu kan dihitung dari yang belum terjual ya, atau sisa dari harga dari penjualan dikurangin pembelian. Nah, sekarang bagaimana menghitung laba bersih konsolidasi tahun 2004, 2005 ya, sama berapa sih total harga pokok penjualan dan laba bersih tahun 2005. Di sini diketahui PT Harkat membeli 70% ya, 70% saham PT Seruni tanggal 18 Mei 2001. Nah, di sini ada data ya, data penjualan terbesar di tahun yang dibeli oleh PT Seruni, dibeli oleh PT Harkat, ini total harga belinya, ini dijual kepada PT Harkat, dijual PT Harkat, dijual kepada PT Seruni, jadi kebalikan ya, kalau dibeli PT Seruni berarti dijualnya ke PT Harkat, dan sebaliknya, apabila dibeli oleh PT Harkat dijualnya kepada PT Seruni, ini harga belinya dan ini harga jual, dan ini saldo terakhirnya ya, atau belum terjualnya. Dan PT Harkat melaporkan laba operasi sebesar 160 juta ya, dan 220 juta masing-masing untuk tahun 2004 dan 2005. PT Seruni juga sama, melaporkan laba masing-masing tahun 2004 90 juta dan 2005 85 juta. Yang ditanyakan laba bersih konsolidasi. Konsolidasi laba bersih berarti ada pengakuan terhadap laba masing-masing perusahaan. Oke, baik, yang pertama kita akan kerjakan dulu ya, bagaimana consolidated atau gabungan atas laba bersih net income tahun 2004 ya. Oke, tahun 2004. Nah, berarti kita akan berawal dari berapa laba yang dihasilkan oleh perusahaan PT Harkatnya sendiri, operating income PT Harkat, yaitu tahun 2004 sebesar 160.000 yang ini ya, 160.000, dan akan menambahkan terhadap total laba bersih ya, net income PT perusahaan konsolidasinya atau net income PT Seruni, yaitu sebesar 90 juta. Ini dalam ribuan ya, 90 juta. Maka total net income-nya gabungannya 250 juta. Nah, ini akan dikurangin dengan laba yang belum direalisasi atau unrealized ya, namanya kita namakan unrealized profit dari PT yang digabungkannya sendiri, itu PT Seruni, dihasilkan dari unrealized profit itu yang belum direalisasi, yaitu antara peralihan 2004 dan 2005 ya. Di sini kan berarti 45 juta yang belum terjual ya, dikurangin 30 juta, berarti yang belum realisasinya sebesar 15 juta. Nah, ini laba yang belum realisasi dihasilkan dari situ ya, dari yang belum terjual pada akhir periode sebesar selisihnya. Ini dikurangin nantinya. Kemudian akan dikurangi dengan laba apa ya namanya? Yang non controlling ya. Berarti di sini income non controlling atau minoritas ya, saham minoritas, controlling interest atau non controlling asset ya, atau interest asset. Dihasilkan dari mana? Kita akan hitung berapa laba PT anak atau yang diakuisisinya sendiri, yaitu 90 juta dikurangin yang tadi ya, yang belum direalisasi 15 juta, dikalikan dengan persentasi kepemilikan saham minoritas. Mayoritasnya kan 70% ya, minoritas berarti sisanya yaitu 30%.
Maka kalau kita hitung hasilnya itu sebesar 22.500.000. Ini akan dikurangi juga, berarti total laba itu dikurangi dengan unrealized yang belum direalisasi dengan yang saham minoritinya. Berarti total consolidated net income tahun 2004 hasilnya sebesar 212.500.000. Ini untuk yang poin A. Sekarang poin B, kita akan menghitung saldo inventorinya ya, saldo persediaan yang dilaporkan dalam neraca konsolidasi, neraca gabungan 31 Desember tahun 2000 berikutnya, yaitu 2005. Berarti kita akan menghitung saldo persediaan tahun 2005 ya, 2005. Berarti berawal, kalau kita berbicara persediaan, berarti berawal dari saldo inventory ya, tahun 2005-nya sendiri gitu ya. Nah, kita lihat di sini saldo inventory tahun 2005 yang dilaporkan ada ini ya, berarti 2005 antara PT Seruni dan PT Harkat adalah yang nilainya yang ini, berarti 30 juta. Berarti di sini 30 juta. Oke, kemudian kita akan mengkreditkan, dikurangi dulu dengan namanya unrealized profit ya. Jadi dia akan dikurangi dengan unrealized profit ya, PT anaknya, yaitu dinamakan PT Seruni. Totalnya adalah dari harga jual 135 juta dikurangin 90 juta. Oke, kemudian dikalikan dengan 30 juta yang belum terjual dibagi totalnya, total dari harga jual. Jadi ini dibagi ini dulu komposisinya berapa, dikalikan dengan 135 juta harga jual dikurangi harga beli, labanya sendiri ya. Laba itu kan dihitung biasanya dari harga jual atau total penjualan dengan COGS. Berarti 30 juta dibagi 135 juta. Hasilnya itu kalau kita hitung 10.000. Nah, ini sifatnya akan mengurang, berarti totalnya adalah 20 juta. Kemudian kita akan menghitung ini untuk yang PT Harkat ya, PT Harkat. Sedangkan kita akan menghitung untuk yang PT ini ya, PT Harkatnya ini ya. Berarti untuk yang PT Seruni ya, berarti berawal dari berapa inventory yang dilaporkan oleh PT Seruni ya, nilainya yaitu sebesar 110 juta. Nah, berarti ini ya, PT Seruni yang ini, PT Seruni 110 juta. Kita berawal dari sini. Kemudian kita akan menghitung juga sama unrealized ya, unrealized profit PT Harkatnya. PT Harkat yaitu dari 208 miliar ya. Kalau tadi kan 135 ya, sekarang berarti dari PT Harkat, dari oleh PT Harkat dengan dijual pada PT Seruni berarti 280 juta dikurangin harga belinya 140 juta. Oke, kemudian ini akan dikalikan dengan 110 juta dibagi 280 juta, perbandingan ya. Perbandingan ya dari unrealized laba dibagi total harga jual bagi 280 juta. Maka totalnya itu pengurangnya adalah 55 juta. Nah, maka selisih inventorinya adalah 55 juta. Sehingga total istilahnya persediaan ya, total inventory tahun 2005 adalah sebesar 55 juta ditambah 20 juta, totalnya 75 juta. Seperti ini ya, total inventory ya untuk tahun 2005. Sekarang yang poin C ya. Poin C-nya sendiri adalah akan menghitung berapa sih jumlah yang dimasukkan terhadap harga pokok penjualan. Berarti COGS ya, COGS tahun 2005. Berapa sih total COGS-nya? Berawal kita akan menghitung COGS inventory awal ya. Berarti COGS Januari ya, tanggal 1 dihasilkan dari
Nah, kita menghitung COGS itu dari 45, dari yang belum terjual ya, dari persediaan 45.000 atau 45 juta dikali harga beli dibagi total harga jual. Ini untuk menghitung COGS ya, 120 juta dibagi 180 juta. Hasilnya itu kalau dihitung sebesar 30 juta. Ya. Kemudian kita akan menghitung COGS per pembeliannya atau COGS on item purchase ya, 2004 dan 2005. Dihasilkan dari 2004-nya sendiri adalah ini ya, 2005 130, 2005 ya, berarti yang ini ya, 2004 menuju 2005, berarti dari dihasilkan 135 juta, 135 juta dikurangin yang belum terjualnya 30 juta, ini ya, kurangi dulu, dikali perbandingan antara harga beli dengan harga jualnya juga, 90 juta dibagi 135 juta. Maka hasilnya itu sebesar 70 juta. Kemudian untuk tahun berikutnya, COGS on item purchase ya, sama untuk setiap pembelian dihasilkan dari 200 ini ya, harga jual ini kan 135 ya, berarti sekarang 280 juta dikurangin yang ini ya, yang belum terjualnya 110 juta dikali berarti harga beli dibagi harga jual, berarti 140 juta dibagi 280 juta. Maka hasilnya adalah 85 juta. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ya, total COGS-nya 30 juta ditambah 70 juta ditambah 85 juta, COGS-nya dihasilkan di sini ya, 185 juta. Nah, seperti ini ketika menghitung COGS. Baik, sekarang untuk yang poin terakhir, yang poin D, bagaimana sih consolidated net income? Ini sama ya, menghitungnya dengan yang poin A, cuman kita lebih menitik beratkannya pada tahun 2005. Dicoba kalian dikerjakan ya. Berarti untuk net income, operating income PT Harkat untuk untuk PT di sini ya, PT Harkat, iya betul 2005, berarti di sini bukan 90 juta tetapi 220 juta ya, berarti di sininya adalah 220 ya, 220 di sini coba ya. Oke, di sini 220 juta. Kemudian net income PT Seruninya yaitu sebesar 85 juta. Kalau tadi kan yang 2004 itu 90 juta ya, sekarang kita ambil yang 85 juta. Maka totalnya adalah 305 juta. Kemudian kita juga akan menghitung annualized profit yang tadi, kalau tadi yang 2004 itu 15 juta ngurang karena akan direalisasikan tahun 2005. Belum terrealisasi kalau 2004. Berarti tahun 2005 itu ini 300 ya. Berarti bukan ngurang tapi nambah, ditambahin karena direalisasikan. Nah, sekarang kita akan menghitung analyze inventory profit untuk yang PT Seruni ya, 10 juta. Nah, berarti kita akan masukin ini 10 juta yang ini dengan yang 55 juta yang ini. Ini sifatnya akan ngurang ya. Berarti dari 35 juta ditambah 15 juta dikurangin yang sudah kita hitung 10 juta dan yang totalnya 55 juta. Oke. Maka nanti kalian coba hitungnya 305 juta ditambah 15 juta dikurangin 10 juta dikurangin 55 juta. Kemudian kita selalu menghitung non-controlling asset ya. Non-controlling asset tahun 2005 dihasilkan dari, kalau tadi kan berarti 90 juta ya, berawal dari 90 juta. Kalau tahun 2005 berarti berawal dari 85 juta. Nah, kalau tadi dikurangin dengan underlies, sekarang ditambahkan dengan underlies 15 juta. Nah, baru dikurang dengan yang 10 juta aja ya, 10 juta. Karena di sini kita hanya pakai Seruni aja ya, underlies apa namanya, non controlling assetnya. Hanya untuk perusahaan anaknya saja ya. Baru dikalikan saham minoritasnya berapa persen tadi, 30%. Maka kalau kita hitung hasilnya 27 juta. Nah, ini dikurangin ya. Kalau kita hitung berarti 305 ditambah 15 dikurangin 10 dikurangin 15 dikurangin non controlling 27 juta, maka consolidated net income-nya 228 juta.
Demikian pembahasan untuk poin ketika adanya perhitungan ya, perhitungan inventory, perhitungan income, perhitungan COGS untuk kedua perusahaan atau consolidated. Silahkan kalian tulis dengan rapih di buku modul. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.